وأعز جند وهزم الأحزاب وحده. الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي بحق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama yang kita muliakan, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Bapak RW, Pak RT, orang kita Bapak Ismail, jamaah sekalian, wabil khusus keluarga besar almarhum Ibu Rokiah, yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan izin Allah, malam ini kita kumpul memenuhi undangan Saiful Baik untuk mendoakan almarhum. Mudah-mudahan dengan kumpul kita ini almarhumah amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahannya dimaafkan dan ditempatkan di tempatnya. Amin. Salawat dan salam tentunya kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan barokah salawat ini di dunia kita bisa mengikuti sunnahnya, dan di akhirat insyaallah sama-sama mendapatkan syafaat. Amin. Hadirin yang masih sekalian, kita ini kadang-kadang umat Islam temennya ikut-ikutan. Kalau yang diikutin benar, kalau salah. Kenapa? Sesuatu yang baik belum tentu baik kalau tidak ditempatkan di tempat yang baik. Jangan ngelihat baik aja. Kalau naruhnya salah bisa salah. Contohnya baca Quran, bagus nggak baca Quran? Baca Quran belum tentu kalau bacanya di WC. Artinya sesuatu yang baik belum tentu baik kalau tidak ditempatkan di tempat yang baik. Contoh yang gampang apa? 7 bulan dah. 7 bulan di kampung kita itu 7 bulan. Padahal itu bukan ajaran Islam. Kalau ajaran Islam bukan 7 bulan, 4 bulan. Nabi inna yujma'u ummati bi batni ummihi arba'ina yawman summa 'alaqatan summa mudghatan. Allah ciptakan manusia di perut ibunya 40 hari darah, 40 hari daging, 40 hari tulang belulang. Ditiupkan ruhnya, ditentukan ajalnya. Hitungnya rame-rame. 40 kali 3 berapa? 120. Kalau sebulan 30 hari berarti 120 dibagi 30. Pada usia 4 bulan Allah catat, kita mah 7 bulan baru manggil ustazah baca surat Yusuf, mudah-mudahan anak saya ke Nabi Yusuf. Kata Allah telat, kemarin udah tulis, ini hari baru mintanya. Untuk mintanya salah kagak dikabulin lagi. Nah kalau mintanya salah dikabulin cilaka lagi. Ya, ustazah baca surat Yusuf, mudah-mudahan anak saya ke Nabi Yusuf. Coba kalau kabulin anaknya ke Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan 7 meter. Nah, kalau anak 7 meter gimana? Agak buat begitu ya. Kadang-kadang kita cuma ikut-ikutan, nggak tahu sebab musababnya. Nah, yang lucunya lagi bagus jadi jelek. Kenapa? Karena nggak tahu, cuma ikut-ikutan. Contoh, nyadran, buang bala kebo ke laut. Ada yang bilang mubazir, musyrik, bener ya? Kenapa? Yang ngomong nggak tahu sebab. Padahal nyadran nggak musyrik, yang ngerjain aja musyrik. Itu kan asalnya Sunan Kalijogo. Masa Sunan Wali ngajain salah? Nggak mungkin. Dulu para nelayan itu dikumpulin oleh Sunan Kalijogo, ditanya, ente ini setiap hari ngambilin ikan, kapan sih nanam bibit ikan? Gimana bibit ke laut pernah nggak? Nggak pernah. Hari ngempanin? Enggak juga. Ngambil hasilnya tiap hari, serakah itu. Nanam kagak, ngempanin kagak, tapi ngambil hasil. Nah terus gimana Sunan? Atau Sunan begini dah, supaya jangan jadi serakah. Nanti kumpulin duit, tahun sekali potong kebo, namanya nazar.
tahun sehari kan nazar tuh. Iya enggak? Orang Jawa susah ngomong nazar, nadran gitu. Asalnya nazar. Jadi gimana? Lu kumpulin tuh. Dulu kan zaman dulu daging rada mahal ya. Ingat ya kalau maulid berebut daging dulu. Ya jadi masih ingat ya. Daging mahal, kata Sunan lu potong tuh kebo. Dagingnya kasih bahasa bikin. Terus kan lu belum pernah ngapain ikan? Iya, kepalanya kasih ikan di laut. Gitu maksudnya. Bukan buat Nyiroro Kidul. Lalu salah kaprah itu. Nyiroro siapa yang nyuruh buat Nyiroro Kidul? Nah termasuk hadis ini nih yang kita kerjain tahlil. Tahu nggak sejarahnya tahlil? Dari mana? Nggak jangan bid'ah. Karena jangan mana nggak ada. Karena kita nggak ngerti. Dulu di Jawa kalau ada orang meninggal namanya lelean. Tahu lelean bahasa kita menggadang. Lekan ya nggak? Kenapa? Karena agamanya masih Hindu Buddha. Orang Buddha terkenal dengan reinkarnasi. Orang udah meninggal rohnya belum kemana-mana sampai 40 hari. Ini dipakai orang lagi nih. Sehari masih di kamar, 2 hari ruang temu. Seminggu di ruang tengah, 40 hari di hubungan. Iya ya. Di roh pakai ngayam. Dia ngayam. Jadi 40 hari keluar. Nah mereka beranggapan roh tuh 40 hari masih di rumah. Dikhawatirin ganggu yang orang yang lagi duka cita. Maka mereka tuh leak-lean, begadang nemenin. Yang namanya nemenin, ada yang main gaplek gitu. Ada yang main judi gitu. Sekarang masih ada. Coba apa di sana ya? Nah masih ya. Nah yang namanya main judi dilihat oleh Sunan Kalijogo, nggak bagus begini. Daripada lu main begitu dirubah dari main kartu jadi bebacaan. Jadi kita jangan usaha bid'ah apa nggak bid'ah. Mendingan mana baca Yasin sama main gaplek gitu dah ya. Aja nggak usah bicara anak gitu aja dah gampangan ya. Nggak usah bicara bid'ah atau nggak bid'ah. Nah akhirnya dirubah tuh. Akhirnya menjadilah tahlilan. Kenapa? Karena Sunan Kalijogo terkenal sunan yang begitu kagum dan merubah Islam dengan seni. Ya, makanya tuh gampang aja gending aja seni. Gending kan punya 3, ning ning ning, nong nong nong, gong kan gitu kan. Apa kata beliau? Itu sebenarnya nasihat. Ning 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 kene dudu panggon dari wong urip. Neng 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 kono panggon dari wong urip. Gong ingkang zatmu agung. Artinya di sini bukan tempat kita hidup. Di sana tempat kita hidup. Di mana? Di zat yang mau agung. Jadi gending nasihat. Emang pada bego? Dijogetin. Emang bego loh. Disehatin dijogetin. Emang pada bego. Itu panjang ceritanya. Nah jadi tahlil ini panjang ceritanya. Nah oleh karena itu apa yang harus kita ambil? Yang pertama kata Nabi kafa bil mauti wa idza. Cukuplah dengan meninggalnya seseorang nasihat buat kita. Minimal apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita koreksi diri kita sebelum kita dikoreksi orang lain. Siapa yang koreksi kita? Malaikat. Nah supaya tahu gimana? Kata Nabi begini. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya maka dia kenal Tuhannya. Lu kenalin diri lu siapa? Lu kenalin dulu. Biar paham. Lu siapa? Abu Bakar, teman anak. Yang diri itu mah jasad. Yang Abu Bakar sebenarnya yang mana? Ada tulisan alif lam lam ha. Itu kan ada tulisan apa tuh? Allah ya. Tulisan apa? Itu nama Allah apa Allah? Nama. Nama Allah apa Allah? Nama. Allahnya mana? Ada. Bukan. Dia begitu lihat, no Allah bukan cuma tulisan itu nama. Allahnya mana? Sama Abu Bakar mana nama? Yang jogrogana ini mah jasad. Abu Bakar sebenarnya yang mana? Kamu sebenarnya yang mana? Tahu dulu diri kita kalau pengen kenal Tuhan. Siapa kita? Kita ini nggak ada apa-apanya Pak. Kalau kita paham Pak. Bapak yang hadir semua ini ngelihat saya nggak? Lihat. Lihatnya pakai apa? Mata. Bisa dengar saya nggak? Dengarnya pakai apa? Benar? Emang mata bisa ngelihat? Kuping bisa dengar? Kak. Orang mati matanya masih ada nggak?
Kagak ngelihat, katanya pakai mata, itu matanya ada itu. Orang mati kupingnya masih ada nggak? Agak dengar. Berarti yang dengar yang lihat yang mana? Lu yang lu lihatin. Lu kenal diri dulu. Yang ngelihat, yang dengar bukan mata, bukan kuping. Kuping emang nggak bisa dengar, mata nggak bisa ngelihat. Nah itu yang itu lagi minjem sifat Allah. Dulu kita belajar kan, wujud kidamba. Kau masih ingat itu? Sifat 20 kan? Yang di akhir apa? Hayyun basirun mutakalimun. Ada gitu? Ya. Sami'un basirun mutaka. Lu bisa hidup karena lagi minjem sifat Allah. Sifat Allah hayyun. Lu lagi pinjam, makanya lu bisa hidup. Sifat basar Allah, maha melihat Allah, lu lagi pinjam, makanya lu bisa ngelihat. Sifat sami'nya Allah, maha mendengarnya Allah, kita lagi pinjam, makanya bisa dengar. Semuanya tergabung dalam ruh. Ruh boleh minjem. Kalau Allah ambil, bisa ngeliat lagi nggak? Enggak. Yang ngeliat bukan mata kok. Kita aja bangga merasa punya. Lu bisa nyampe nih ke rumah akhir. Iyalah jalan, pakai apa? Pakai kaki. Kaki siapa? Kaki gua. Kapan beli kaki kita? Pernah kita beli kaki? Pernah bikin kaki? Pernah nanam kaki? Berarti kaki siapa? Lu minjem sobang kaki gua. Kapan lu beli? Kita nggak punya apa-apa gua. Kita nih perasaan lu punya kita nih. Enggak, kita nggak punya apa-apa. Ini semua lu kenalin diri lu, sebenarnya lu kagak ada apa-apanya. Makanya kata Allah, inna a'tainaka. Udah kasih nikmat sama lu banyak banget. Badan kita nih harganya bukan juta, miliar. Mata berapa duit? Hidung, jantung, empedu. Berapa duit? Jadi saya bilang jangankan mata, jangankan hidung ya ketahuan. Ini aja segini nih, mata lu gede banget, segini banget. Apaan nih? Bilang bukan alis, namanya binatang aneh. Emang apa? Coba lihat rame-rame. Ini rambut, ini rambut, ini rambut, ini rambut. Sama-sama di pala, sama-sama rambut kan. Ini rambut dikerok tumbuh, didiemin gondrong. Kumis rambut dikerok tumbuh, didiemin gondrong. Jenggot rambut dikerok tumbuh, didiemin gondrong. Ini juga rambut, cuma dikerok tumbuh, didiemin kagak gondrong-gondrong. Aneh. Coba kalau alis kalau kasih gondrong gimana ya? Gak bisa naik motor lu. Itu alis gimana? Yang lu kali gigi doang. Ada lagi yang lucu lagi, yang perasaan kita nggak berguna, tapi nikmatnya luar biasa. Kuping, tai kuping. Coba kuping, gimana nggak hebat? Makan kagak, minum kagak, tapi betai. Kuping apa gimana? Makan kagak, minum kagak, betai. Tapi buat apa sih Allah bikin tai kuping, segala tai kuping kan? Sepele kan? Ternyata tai kuping itu pengamat. Biar gitu-gitu kalau nggak ada tai kuping kita pak habis kita. Kenapa kok pengamat? Karena tai kuping rasanya pahit. Pahit apa manis? Saya yakin banget pahit udah. Dari mana tahunya pahit? Kalau semut masuk kuping kita itu langsung keluar karena pahit. Bayangin kalau kupingnya manis, lu tidur habis berjalan. Sepele tuh. Tapi nikmat Allah. Ini luar biasa. Dan kita dengan apa? Kita lihat lagi nih. Ini perut kalau kita belah. Yang kelihatan cuma kan daging, usus, empedu, jantungnya. Padahal di dalam perut ada alat super otomatis. Itu alat nggak kelihatan, padahal ada. Kalau tuh alat nggak ada, dari kapan-kapan kita mati. Contoh, kita sakit kepala, minum obat sakit kepala. Minum dari mana? Dari mulut, nyampenya perut. Kok perut tahu buat pala dikirimnya kepala enggak nyasar. Lah kan kita kagak nyuruh. Berarti kan ada alat di dalam. Benar. Minggu berikutnya sakit pinggang, minum lagi obat sakit pinggang. Minum dari mana? Katanya dari mulut, nyampenya ke perut. Kata perut buat pinggang, dikirim ke pinggang kagak nyasar. Coba kalau nggak ada alat, obat pinggang lari ke mata, habis baru melotot.
Badan kita luar biasa. Makanya nikmat Allah. Makanya mensyukuri nikmat Allah. Nah oleh karena itu apa? Dengan adanya hal semacam ini kita perlu bersyukur, kita introspeksi. Apa diantaranya? Ingat kata Allah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kenapa sih kadang-kadang ente masih nggak percaya tentang apa? Besok lu bakalan meninggal. Habis meninggal hidup, habis hidup mati, habis mati hidup lagi. Kita ini masih ada 4 proses. Meninggal dulu baru mati. Meninggal dulu mati. Sama apa beda kan? Sama beda. Sama beda, ayatnya juga beda. Kita ini kadang-kadang nyamain padahal kita kagak sama. Contoh, kenapa bisa begini? Kata Allah begini dalam Quran. Kaifa takfuruna apa? Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Emang lu kira sama orang yang tahu sama yang paham? Banyakan sekarang kan orang tahu kagak paham. Bukan kagak tahu, kagak paham. Kenapa gampang tahu nggak paham? Karena zaman internet, tinggal buka internet tahu. Paham nggak? Belum tentu. Contoh yang sederhana, sering saya kasih contoh. Kita mau sholat jenazah, kan tinggal pencet internet. Tata cara sholat jenazah, kan keluar tuh. Tata cara sholat jenazah dilakukan 4 kali takbir, gitu kan? Kalau mayitnya laki-laki hazal mayit, kalau perempuan hazil mayit. Ada janggalnya nggak? Ada janggalnya nggak? Nggak ada, cuman kita kagak paham aja. Apa janggalnya? Judulnya jenazah, ngapa niatnya mayit? Mestinya kan tata cara sholat jenazah usulnya hazal jenazah, kan gitu. Nah kenapa tata cara sholat jenazah usulnya niatnya hazal mayit? Berarti beda antara jenazah sama mayit. Tahu bedanya? Belum tentu paham. Jenazah sama mayit beda. Kalau jenazah itu al-mayit itu ala sarir. Yang meninggal namanya mayit, betul. Yang meninggal namanya tempat bawa mayit namanya keranda. Begitu mayit masuk ke dalam keranda, mayitnya kelihatan nggak? Nggak. Namanya jenazah. Makanya kalau yang keliling itu mobil apa tuh? Bulai. Iya, ada mayitnya nggak? Ada. Agak kelihatan ada di dalam, namanya mobil jenazah. Jadi kalau kita sholat jenazah, lihat dulu tuh kurung batangnya dibuka apa kagak? Kalau dibuka berarti kelihatan mayitnya, baru hazal mayit. Kalau ditutup nggak kelihatan, namanya kecuali hazal jenazah karena nggak kelihatan. Ini mau ditutup mau dibuka, tapi hazal mayit hazal. Begitu dibuka kosong, lah mayit mana? Lo nggak lihat. Kenapa kita nggak sama? Beda. Termasuk meninggal dengan mati beda. Kalau mati mah kullu nafsin dha'iqatul maut. Mati itu ayatnya kullu nafsin dha'iqatul. Semua yang punya nyawa mati. Bahasanya semua yang punya nyawa. Siapa aja yang punya nyawa? Kan bukan kita doang. Malaikat juga punya nyawa. Jin juga punya nyawa. Pernah dengar jin mati? Ada pernah dengar? Jin pernah dengar mati? Pernah dengar nggak malaikat mati? Tapi itu malaikat sama jin bakalan mati nggak? Mati. Kapan matinya? Tar kiamat. Berarti kalau mati barang sama jin malaikat semua. Mulainya? Nah kalau nanya mulai nungguin malaikat yang belum pernah kerja. Ya kan ada malaikat yang begini belum pernah kerja. Israfil tuh malaikat belum pernah kerja Pak. Sampai gindari megang doang trompet kagak niup-niup. Nah untung dia kagak batuk. Nah kalau megang jaket batuk ketiup mati bareng kita. Nah kalau sekarang belum mati baru meninggal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal udah nyampe nggak bisa mundur, nggak bisa maju. Ajal itu artinya batas. Batas apa? Kontrak. Jadi roh di badan kita ini kontrak. Kalau kita ini kontrak rumah, habis kontrakan kudu keluar nggak? Pindah nggak? Nah roh kita kontrak kata Allah. Kalau udah batas kontrak habis lu keluar roh. Pindah lo kemana? Ke alam kubur. Berarti rohnya masih ada nggak? Udah mati belum? Lah belum. Kalau mati ngapain lu tahlilin hari ini? Ngapain lu baca Yasin? Dia masih hidup. Belum mati. Buktinya hidup mana? Nabi ngajarin lewat kuburan suruh ngapain? Salam. Kenapa disalam? Orangnya masih hidup. Suruh salam, jangan nyumpain. Betawi rada-rada sih kadang-kadang. Lewat kuburan bukannya salam, malah babanya disumpahin. Pang numpang dato, anak bagong mau lewat. Lalu kalau lu anak bagong kan baba lu babi udah aja.
masih hidup. Nah kalau masih hidup kenapa? Setiap yang hidup pasti makan. Hatta kutu air yang kecil banget karena hidup makan. Nanti kecil. Kecil. Udah kebangetan kecil itu loh. Kebangetan kecil itu ya. Jadi ingat, kasar makanannya kasar, halus makanannya halus. Kalau masih hidup begini nih, kasar apa halus? Kasar. Makanannya kasar. Kalau udah meninggal, Halus. halus makanannya halus. Doa, jangan dibolak-balik. Bapak kita masih hidup, kasar apa halus tuh? Masih hidup. Kasar. Nah, kasar, berarti datang ke rumah bapak, kasih yang kasar, duit bagi. Jangan doa, doa halus. Kagak laku. Kagak banget ke rumah bapak doa doang. Bah, doain berbanyak duit, kata bapaknya gue bisa itu mah. Tapi sebaliknya orang tua udah meninggal halus. Sampai kuburan bukan kembang. Kembang kasar gak laku. Air mawar gak laku. Yang laku doa. Sampai kuburan gue kembang doang 3 bungkus. Air mawar 2 botol. Jangan lewat, sampai kuburan ngoret buka busan kembang. Mau lihat kuburan bapak, cuman ini yang dapat air beriknya. Bata apaan tuh kembang? Jangan kan 3 bungkus, 2 truk kalau siramin gak bakalan wangi. Lagi cuma 2 bungkus ya. Habis dapur balik, siram lagi air mawar. Itu ngomong lagi, adem ya pak, adem. Kata bapaknya, apaan adem, becek 2 botol. Nah cuman yang kita kudu pikirin, saudara bapak ibu sekalian, besok kita masuk kuburan, makan tiap hari, kerja udah kagak. Nah ini gitu. Kalau kiamat cepet, kalau lambat. Bayangin ya kalau meninggal zaman Nabi Muhammad, jangan Nabi Adam, jauh. Zaman Nabi Muhammad ya. Sampai sekarang udah 1500 tahun, belum kiamat. Yang bawa bekal aja, habisan gimana lu kagak bawa bekal? Kita aja ke puncak, masih pulang aja masih bawa bekal, takut kelaparan. Bawa timbul, bawa air, bener. Padahal masih pulang besok lu gimana? Iya bisa. Kalau bekal saya habis, kiamat pasti banyak gimana? Tenang kata Nabi. Adunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tabungan akhirat. Makanya sekarang lu masih hidup banyak-banyakin nabung. Besok lu tinggal ngambil tabungannya, aman. Biar kita udah gak ngapa-ngapain, kalau duit masih banyak di bank, aman gak? Aman. Apa tabungannya? 1, sodaqotun jariyah katanya. Masih hidup gak pelit mas sedekah. Ya di ujiannya di Masjid Ridwan, kata Pak Heru, alhamdulillah. Kalau hari Jumat kata Kamal lancar, alhamdulillah. Di kata Kamal Pirami lancar aja. Kali mampir petak 1000 ya. Ustaz bukan gak pengen sedekah, pengen mau sedekah, duit kagak ada. Kalau sedekah harus pakai duit, bagaimana orang susah? Islam bukan rahmatan lil alamin kalau gitu. Lu gak pakai duit tetap sedekah, bagaimana? Kullu tahlilin sedekatun wa kullu tasbihin sedekatun. Wirid zikir sedekah. Sama. Tabassumul liwajhi akhika laka sedekatun. Senyum sama saudara, sedekah. Jangan cemberut mulu. Jangan keseringannya senyum. Kita bilang ya. Wirid sedekah. Lagi hari Jumat tuh. Wah, kebetulan gak punya duit nih. Lu masih kuat sedekah. Bawa tasbih dari rumah, niatin sedekah. Tapi tasbih Arab, jangan tasbih Cina. Tasbih Cina mah solid, gede-gede mah. Lain. Tasbih Arab yang kecil, yang bacanya enak. Subhanallah, subhanallah gitu. Tasbih Cina kan bacanya lain, emang cepet semua, ceban Marian cepet Cina itu. Baca tasbih, tapi ingat niatin buat sedekah. Nah kenapa kudu diniatin? Mohon maaf, kadang-kadang ada yang bawa tasbih dari rumah modus. Modus apa? Pelit. Alatnya tasbih. Begitu kotak amal keluar dari kanan, tasbih nongol. Mata rada merem dikit. Kan modus tuh. Mulai subhanallah, subhanallah ya. Begitu makin dekat, Allahu Akbar, Allah. Begitu lihat, alhamdulillah itu modus. Banyak jalan-jalan saudara. Nah termasuk apa yang kita lakukan hari ini, kita lagi ngumpulin saudara Pak.
Cuman kadang-kadang kita aja rada sombong. Kenapa sombong? Kagak ngerti. Bapak, apa namanya, amalnya udah lebih apa kurang? Lebih kurang? Jujur, kurang apa lebih? Benar, kurang. Jadi pakai ngomong, pahalanya mari kita kirimkan. Berarti lu lebih dong. Ayo lo. Aduh, kata kurang. Iya, tadi katanya kurang. Tadi bagi pahala. Jadi kita sini. Kurang apa lebih sini? Lagi-lagi karena kita nggak paham. Sebenarnya bukan bagi orang, Pak. Bukan. Apa kata Nabi? Mandala ilal khair kafailihi wa mandala ila syarr kafailihi. Siapa yang ngajak kebaikan persis seperti yang berbuat baik. Siapa yang ngajak kejahatan persis seperti yang berbuat jahat. Kita ini diundang oleh Ibul Bait, undang baik, undang jahat. Yang baik. Coba kalau bukan sebab beliau kita hari kita lagi ngapain? Macam-macam udah. Ada yang lagi tidur dan nonton TV ya. Ada yang lagi ngempok-ngempok bini ngapain aja. Kata Nabi begini dong nih, jangan dianggap enteng. Man qala alif lam min laisa harbun. Walakin alifu harbun wa lamu harbun wa mimun harbun. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Siapa yang baca alif lam mim, Allah enggak nilai 1. Alif 1, lam 1, mim 1. Satu huruf 10 kebaikan. Minimal kita duduk begini, minimal banget baca bismillah. Taruh dan enggak bisa baca Fatihah. Minimal banget bismillah. Bismillah udah 19 huruf, udah 190. Kalau pakai Fatihah 156, udah 1560. Duduk begini doang, pahala kita nggak kurang dari 1000. Nah, pahala kita baca tadi bawa pulang. Ngapain kasih rokok? Ya aku juga kurang. Nah, rokoknya dapat apa? Dapat pahala ngundang. Keluarganya ngundang kita nih, yang datang sekarang 200, satu orang punya 1000. Nah, 200 pahala ngundang itu yang buat orang tuanya. Pahala kita mau bawa pulang, masa kasih orang bawa kurang lah. Iya. Ini keterangannya, siapa yang ngajak kebaikan? Percis seperti yang berbuat baik. Sebaliknya, siapa yang undang kejahatan? Percis seperti yang berbuat jahat. Hanya kita kadang-kadang sok-sokan ya. Manggil dangdut mah kagak dosa. Emang gak boleh? Ya gak boleh, takut dosa. Kenapa? Manggilnya mah kagak dosa. Gak ada dari mandala dangdutun haramun. Gak ada itu. Gak ada Qurannya, gak ada itu. Gak ada itu. Cuman tadi akibat kita manggil dangdut, ada yang main judi. Iya enggak? Satu orang main lotre, dosanya 1000. Kalau yang main 10 orang, itu baru 1 lah. Kalau 3, belum yang ngabok, belum yang berantem, belum yang sampai dibun pisang. Nah gitu lah. Nah makanya luar biasa. Nah yang kedua apa? Au ilmun yantafi'u bi. Kalau sedekah udah habis, kiamat masih panjang, ilmu banyakin. Haji. Kenapa? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhum mardudatun la tuqbal. Ibadah enggak pakai ilmu ditolak enggak diterima. Mohon maaf, yang hadir ini semuanya udah sholat semua, saya yakin udah. Bener, belum tentu. Kalau bicara sholat udah, bener, belum tentu. Kenapa? Dia belum tahu tuh rukun sholat terbagi berapa. Bagaimana lu bisa praktek sholat bener kalau rukun prakteknya gak tahu? Rukun sholat itu yang 13 terbagi 3. Ada namanya rukun kolbi, ada namanya rukun kauli, ada namanya rukun fi'li. Hati-hati, kalau rukun salah batal. Rukun kolbi hati, apa niat. Rukun kauli ucapan, diantaranya takbir. Takbir itu ucapan, wajib bersuara. Allahu Akbar. Ada yang sok usuk. Itu mulut apa hati gimana? Nah udah, sok usuk ya. Lah kayaknya bener banget dah. Kata malaikat tailbi. Kenapa lu tahu kagak paham? Zuhur asar dia itu Pak. Rukun kauli itu. Allah. Apa lagi? Fatihah. Biasanya rakaat ketiga keempat atau sholat-sholat zuhur. Fatihah rukun harus ada suara tuh. Fatihah baca tuh harus ada suara. Cuma kadang-kadang yang kagak paham. Ada yang bener. Ada gua nggak bersuara. Yang sebelah orang yang bersuara malah ditegur.
Kalau itu suara lu yang goblok. Orang bener kadang salah. Kenapa ilmu? Apa lagi? Rukun kauli, salam hati-hati. Innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada alif lam samsiah di depannya. Jangan sembarangan, enak banget. Innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kata malaikat ganti mesra. Salamnya habis dah. Apalagi rukun yang kedua, yang gampang mati, berdiri dengan betul. Ini kali saya sampaikan kenapa? Bukan karena menyinggung, tapi ini ilmu, supaya jangan salah. Berdiri dengan betul, artinya apa? Sholat wajib dilakukan berdiri. Boleh nggak duduk? Boleh. Kapan? Bukan sakit, lawannya diri bukan sakit, lawannya diri duduk. Lawannya sakit sehat. Sholat wajib berdiri, boleh nggak duduk? Boleh. Kapan? Ketika nggak kuat diri. Artinya apa? Wajib lu diri dulu ketika kuat. Udah nggak kuat baru duduk, gitu. Ini mah dari rumah bawa bangku, berarti kan kuat jalan itu. Itu dia. Nyampe masjid duduk, gimana sih? Diri dulu dikit, udah kelar, baru duduk, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Emang kalau emang kita udah nggak kuat diri dari awal silakan. Nah ini pas soli. Oh, udah pakai ilmu. Padahal makanya kenapa Nabi bilang sampai mantaruka sholat dan mutahami dan bakal kafaru jihara. Siapa yang berani ninggalin sholat sengaja hukumnya kubur. Kenapa? Karena sholat nggak pakai modal. Bayar nikmat Allah yang tadi itu badan kita sekian triliun. Bayarnya kata Allah pas soli, sholat doang. Masih nggak mau juga kebangetan pelit. Padahal sholat nggak pakai modal, masih nggak juga medit. Orang lain apa aja saya nggak pakai modal, ada tuh pakai kain. Mau beli nyolong. Ya saudara jangan salah. Nutup aurat di dalam sholat wajib itu kalau punya. Sama dengan haji, haji wajib. Kalau mampu, nutup aurat wajib. Kalau punya, nggak punya, telanjang. Boleh sholat telanjang, nggak boleh kalau nggak punya. Saya bilang nggak boleh. Maaf, umpamanya kita kesasar di atas gunung. Pakaian udah copang camping. Waktu sholat sampai, wajib nggak sholat? Wajib, kemudian ditinggal. Waktu sholat sampai, wajib sholat. Lah kan pakaian nggak ada, telanjang. Boleh sholat telanjang, nggak boleh. Cuma ada syaratnya, ada lagi tuh. Nggak sembarangan. Apa syaratnya? Satu, nggak boleh jamaah. Telanjang. Kita nggak boleh. Boleh. Syarat kedua apa? Cari tempat yang rada gelap. Karena kita telanjang kan. Kalau bahasa orang Betawi ngaling dah. Cari tempat ngaling. Ya punang kayak apa kayak. Ustaz, ada lagi alasannya. Ustaz, saya kan kesasar di padang pasir. Lah kagak ada punang. Lagi mana ngalingnya punang kagak. Nah kalau nggak ada punang pakai syarat ketiga. Apaan? Ruku sama sujud isyarat. Nggak usah ruku beneran. Jadi giliran gue. Allahu Akbar subhanallahil sami Allah gitu aja. Nggak usah ruku beneran. Kenapa? Serem. Gue udah pengen diterangin. Asal. Gampang. Jadi salah tuh ya. Makanya kembali kita. Nah, ilmu ini harus dicari. Kenapa? Sayang kalau ibadah kita nggak pakai ilmu. Ya. Kenapa? Fakul mandugeri ini malu amalu mardu dan tidak kembali. Ibadah nggak pakai ilmu ditolak kagak diterima. Udah ditolak? Udah ditolak? Emang ada yang ditolak diterima? Hah? Yang ditolak diterima ada kak? Ada, habis tahlilan kasih album, jangan kantong dibuka. Ada berarti. Tapi ibadah kalau pakai ditolak nggak terima ya. Nah yang terakhir apa? Kalau ini ada habis awaladun salihun ya Allah. Anak yang soleh yang doain orang tua. Ini satu bukti. Putra putrinya itu mengadakan tahlil dalam rangka mendoakan orang tua. Ya. Ternyata almarhumah ini adalah teman kakak saya dulu. Kecil, saya baru tahu beberapa minggu yang lalu. Ya Burqaya ini teman kakak saya, di atas 2 tahun di atas saya. Ketiga sama-sama di Jambi. Hanya bersebelahan nggak jauh. Ya. Rumah saya di sini Wayaya sebelah depan, di situ dekat pos. Dekat banget di waktu di Jambi.
Ini saja, mudah-mudahan almarhum amal ibadahnya diterima. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.